Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Anissa dan teman-teman. Malam ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai observasi UMKM yang beranggotakan Dialvida nomor absen 7, saya sendiri Lydia Clarissa nomor absen 16, dan Marifatu Soleha nomor absen 17. Kami dari kelompok 8. Untuk presentasi UMKM pertama akan dilakukan oleh Dialvida. Saya akan mempresentasi tentang hasil UMKM saya. Awal di sini saya akan menjelaskan tujuan dari dilakukannya observasi UMKM. Pertama, memahami arti dan peranan bisnis dalam teori dan praktik. Yang kedua, mengetahui, meneliti, serta mempelajari latar belakang dan permasalahan yang dihadapi usaha kecil menengah, yaitu UMKM yang berada di sekitar kita. Ketiga, memahami dan melaksanakan fungsi-fungsi operasional bisnis, yang mana setiap unsur memiliki keterkaitan satu sama lain, seperti unsur pemasaran, sumber daya manusia, produksi, akuntansi, dan keuangan, dan berbagai sumber daya lainnya. Keempat, memberikan masukan kepada salah satu usaha kecil menengah yang kami observasi agar usahanya dapat menyesuaikan dengan keadaan serta kondisi lingkungan. Di sini ada beberapa bahan observasi tentang kerajinan akrilik. Pertama, company profile. Yaitu company profile ada beberapa, yaitu ada nama dari UMKM, kedua pemilik UMKM, ketiga periode akuntansi yang digunakan, keempat alamat UMKM, kelima bidang usaha, keenam telepon. Yang selanjutnya sistem bisnis internal, yaitu ada supplier, customer, employer, produk yang dijual, sistem jual beli, dan pajak. Selanjutnya yaitu ada kendala UMKM dalam penyusunan laporan keuangan dan solusi dari tim. Akrilik adalah plastik polimer transparan berupa lembaran yang biasanya dijadikan bahan substitusi dari kaca. Akrilik sangat ringan, bahkan hingga 30% lebih ringan dari kaca pada umumnya. Akrilik mempunyai kemampuan untuk mentransfer cahaya, menahan panas, dan mempunyai kemampuan struktural yang lebih kuat dari kaca. Tidak hanya itu saja, akrilik juga bisa dicetak menjadi berbagai bentuk atau lembaran-lembaran dan menyesuaikannya dengan keinginan Anda. Harganya yang sangat relatif terjangkau, menjadikan akrilik sangat populer di dalam dunia properti. Company profile dari UMKM saya yaitu nama usahanya Ayu Hena dan Craft, pemiliknya Tante Ratna, alamat UMKM Jalan Asahan Bunurejo, Kecamatan Blimbing. Bentuk usahanya yaitu kerajinan akrilik dan manik-manik. Produknya henna dan craft. Di sini dijelaskan hanya kerajinan akrilik. Teleponnya yaitu ada 08122 4482 0625. Periode akuntansi yang digunakan yaitu bulanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem bisnis internalnya, yaitu pertama customer. Biasanya pengusahawan membuka pelatihan untuk menarik pelanggan menjadi lebih banyak dan bisa menjadi pelanggan tetap. Kadang si pemilik menawarkan kepada outlet-outlet dan untuk pelanggannya biasa bisa langsung datang ke rumah atau outlet setempat. Dan bisa dilakukan online. Jika dilakukan secara online, biasanya dibutuhkan tagihan ongkir dan bisa dilakukan pembayaran secara tunai
kredit, atau ditransfer ke bank. Biasanya jika sudah menjadi pelanggan tetap akan mendapatkan diskon sebesar 30% dan untuk online bisa mendapatkan potongan ongkir sebesar 10%. Tetapi harus sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Supplier. UMKM ini membutuhkan persediaan barang untuk dijual yang berasal dari pembelian kepada beberapa toko aksesoris atau pernak-pernik dan juga marketplace, yaitu atau Shopee. Selanjutnya, ada employ. Usaha ini berada pada tingkat yang masih dibilang kecil, sehingga karyawan yang dimiliki tidak banyak, kisaran 3 karyawan termasuk Tante Ratna. Tetapi, owner juga membuka pelatihan untuk membuat rangkaian hiasan. Pendapatan UMKM ini sistemnya bagi hasil. Selanjutnya, produk yang dijual, yaitu ada bunga akrilik, vas bunga akrilik, hiasan tempat tisu akrilik, hiasan tempat minum. Pajaknya, dalam UMKM ini juga dikenakan pajak, yaitu pajak penghasilan karena sudah memenuhi syarat. Yaitu selanjutnya ada kendala dalam pelaporan keuangan. Kendala dalam pelaporan keuangan ini masih berskala kecil sehingga menggunakan sistem akuntansi sederhana yang dicatat secara manual hanya pendapatan dan pengeluaran. Untuk solusi dari tim kami yaitu menawarkan aplikasi untuk menyusun laporan keuangan yang lebih kompleks dengan menggunakan aplikasi Accurate. Saya Lydia Clarissa, absen 16 akan melanjutkan presentasi mengenai UMKM saya terkait CV Bella Vita by Davin Catering. Next. Company profile yang dimiliki yaitu nama perusahaannya CV Bella Vita by Davin Catering. Jadi itu maksudnya Davin Catering dinaungi oleh CV Bella Vita yang tahun berdirinya didirikan sejak tahun 2002, beralamatkan di Jalan Simpang Ijen Blok B nomor 10, nomor teleponnya 0821 328 78620, kemudian nama pemiliknya yaitu Bapak Armianto, dan bentuk usahanya yaitu catering makanan dan kue, untuk periode akuntansinya yaitu bulanan. Next. Untuk yang pertama, bagaimana proses bisnis internalnya? Operasional perusahaan di CV Bella Vita dilakukan oleh 20 orang karyawan. Dari 20 orang tersebut dibagi untuk bagian tugas kue dan tugas makanan. Selain itu, untuk pengantaran makanan dilakukan melalui via mobil catering, yaitu salah satu inventaris yang dimiliki oleh CV Bella Vita sendiri. Transaksi dengan vendor di perusahaan ini dilakukan dengan dua jenis, yaitu secara tunai dan kredit. Untuk proses produksi makanan, semua dikerjakan sendiri oleh karyawan, dan untuk proses produksi kue, sebagian ada yang dikerjakan sendiri, dan sebagian ada yang ambil dari vendor lain. Karena makanan diproduksi sendiri, maka semua berawal dari belanja bahan pokok dan bahan mentah, yang setelah itu diolah menjadi makanan jadi. Untuk customer saat ini, mereka ada kontrak kerja dengan rumah sakit lapangan yang berada di Jalan Ijen untuk pasien COVID untuk beberapa tahun. Untuk supplier sendiri, mereka mengambil bahan-bahan baku atau bahan mentah dari pasar Ororo Dowo, pasar besar, dan kadang pasar Kolojen. Selain itu, mereka ada vendor sendiri untuk khusus sayur mayur atau bahan mentah seperti ikan atau ayam. Sedangkan untuk employee-nya, perusahaan ini terdiri dari 20 karyawan dan satu pemilik owner. Next. Kemudian pertanyaan kedua, apakah mereka selalu menyusun laporan keuangan? Jawabannya yaitu tidak.
Karena untuk perusahaan CV Bellavita sendiri ini mereka hanya sebatas menyusun laporan arus kas keluar saja. Next. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana mereka melakukan ketentuan transaksi dengan vendor atau customer-nya, yaitu ketentuan dengan vendor atau customer untuk pembelian bahan baku berupa sayuran, ikan, daging, dan lain-lain dilakukan secara kredit. Tetapi untuk pembelian bahan pokok atau bahan kering seperti gula, garam, terasi, Royco, Masako, dan bahan pokok lainnya dilakukan transaksi secara cash atau tunai. Next. Apakah yang menjadi kesulitan mereka untuk menyusun laporan keuangan? Kendalanya yaitu karena di CV Bellavita tidak menyusun laporan keuangan, hanya sekedar menyusun laporan arus kas keluar saja, maka terdapat beberapa kendala optik yang terjadi, yaitu yang pertama, sering terjadi perselisihan antar supplier karena supplier sering terlambat dalam mengirim tagihan atau faktur. Yang kedua yaitu owner sering terlupa dalam menyusun laporan arus kas karena untuk sistem pembayaran antara cash dan transfer dibedakan sehingga sering lupa untuk jatuh tempo pembayarannya. Dikarenakan untuk transaksi pembayaran non cash ke vendor untuk membuat laporannya harus menunggu konfirmasi terlebih dahulu apakah sudah terbayar atau belum. Untuk yang ketiga yaitu biaya yang dikeluarkan seperti contohnya biaya parkir sering terjadi tidak sama nominalnya antara satu tempat dengan tempat yang lain, sehingga harus merinci satu persatu. Dan yang keempat, kendalanya yaitu menyusun laporan keuangan terkadang nota terselip, sehingga harus mencari lagi nota-nota yang terselip itu yang pada akhirnya membutuhkan waktu yang lama dan pekerjaan menjadi tidak efisien dan efektif. Next. Berikut merupakan dokumentasi saat saya wawancara di Davin Catering. Untuk yang di pojok kanan itu merupakan inventaris mobil yang dimiliki oleh CV Bellavita yang sudah saya jelaskan di atas untuk mengantarkan makanan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya akan saya lanjutkan UMKM ketiga, yaitu Latifah Collection. Jadi untuk UMKM ini berdiri karena sejarahnya seorang ibu rumah tangga yang bernama Lydia Kinansi sebagai pemilik UMKM dengan nama UMKM Latifah Collection ini sebagai sampingan saja. Jadi untuk pekerjaan utamanya di rumah tangga dan ini sebagai kerjaan sampingan. Terus untuk alamatnya yaitu di Tanduagung, Kabupaten Lumajang, berdirinya 2019. Namun untuk tahun tetap berdirinya itu tidak tertulis karena hanya sampingan untuk 2019 ini seperti pembuatan produk sebuah produknya. Terus untuk bidang usahanya yaitu jasa yang dimana beliaunya merupakan penjahit untuk produk yang dihasilkan seperti mukena, kerudung, dan juga masker. Untuk sistem bisnis internalnya itu made by order dengan sistem penjualan tunai dan laku bayar. Maksudnya made by order di sini beliau memproduksi produk yang beliau sediakan ketika ada pesanan. Dan juga untuk masker di masa pandemi ini
kan banyak pemesan, jadi beliau membuat masker berdasarkan pesanan yang masuk. Kemudian maksudnya dari penjualan tunai, beliau membuatkan masker dan juga dijual secara tunai. Dan untuk laku bayar ini sendiri adalah ada customer di mana customer ini mengambil barangnya dulu, kemudian membayar ketika produk itu yang ada di customer sudah laku terjual. Untuk selanjutnya, next. Adapun untuk supplier UMKM ini dalam membeli kain itu ada Sadar Tekstil, kemudian ada Toko Seneng, dan juga pasar tradisional. Untuk pelengkapnya yaitu di Shopee, beliaunya juga sering belanja online di Shopee, seperti itu. Untuk customer setianya itu ada Mbak Zunaini, pemilik toko kelontong, itu untuk sistem penjualannya secara tunai. Ada Mbak Ima, pemilik toko aksesoris, penjualannya juga secara tunai. Ada Pak Arifin, itu juga secara tunai, dan Pak Wafi itu yang mengambil masker dengan sistem laku bayar. Untuk laporan keuangannya itu tidak dibuat, adapun kendalanya yaitu beliaunya mengatakan ribet karena masih harus mencatat secara manual dan membutuhkan banyak perlengkapan ketika membuat laporan keuangan. Kemudian beliaunya seperti puas kalau misalnya sudah terlihat laba, beliau sudah tidak perlu lagi melakukan pencatatan. Dan untuk sisanya atau labanya yang terlihat itu dibuat untuk disimpan untuk membeli persediaan di pesanan selanjutnya, seperti itu. Dan juga UMKM ini atau bisnis kecil ini hanya sebagai pekerjaan sampingan beliaunya saja. Terus untuk kendala ini, solusi yang bisa ditawarkan oleh tim yaitu menggunakan aplikasi dalam mencatat akuntansi untuk periode akuntansi bulanan sebagai langkah awal penyusunan laporan keuangan sebagai pemula dalam UMKM ini menyusun laporan keuangan. Seperti itu. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf, mungkin dari moderator masih terkendala teknis. Saya akan mewakilkan untuk selanjutnya, yaitu tim kita memilih menggunakan UMKM Ayu Hena Craft dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk memperbaiki laporan keuangan sederhana dan manual menjadi modern dan praktis. Kemudian karena dua UMKM lainnya lebih ke perusahaan manufaktur, tetapi informasi yang didapat belum begitu kompleks. Yang ketiga, melanjutkan pembukuan yang sudah dibuat sebelumnya oleh perusahaan. Yang keempat, transaksi yang terjadi di perusahaan lebih terstruktur daripada perusahaan yang lainnya. Yang kelima, karena informasi perusahaan yang didapat lebih kompleks. Untuk yang selanjutnya, aplikasi yang kita gunakan untuk membantu UMKM Ayu Hena Craft adalah Accurate dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi ini memakai bahasa Indonesia, jadi cocok untuk pemula dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian memudahkan UMKM untuk transisi laporan keuangan. Jadi yang awalnya Ayu Hena Craft ini manual dan sederhana, melakukan transisi ke laporan keuangan yang lebih kompleks dan lengkap. Kemudian, kenapa Accurate? Karena lebih simpel dari Mayop dengan transaksi yang ada. Jadi, tidak terlalu banyak
item-item yang digunakan dalam accurate dan juga tidak membutuhkan juga item-item yang banyak atas item-item yang dibutuhkan oleh UMKM Ayohena Handcraft. Jadi di sini kami memutuskan untuk memilih Ayohena Handcraft dengan company profile-nya sebagai berikut. Nama usaha Ayohena Handcraft, pemiliknya Tante Retna, dan keterangan yang lain sama seperti yang dijelaskan oleh teman saya Diavida di awal tadi. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 8 mengenai observasi UMKM dan penentuan objek UMKM yang kita pilih, yaitu dari UMKM Ayohena Handcraft. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.